Kita akan belajar mata pelajaran IPA pada tema 3 tentang makanan sehat. Yang akan kita pelajari adalah organ pencernaan pada hewan, ya. Hewan pun punya organ pencernaan. Organ pencernaan hewan yang akan kita pelajari tentang saluran pencernaan, aliran pencernaan mulai dari mulut sampai dikeluarkan berupa feses. Mulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan seterusnya. Sedangkan proses pencernaan hewan ya yang kita pelajari yaitu pada hewan ikan, proses pencernaannya melalui mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Ya, melalui anus kotoran dikeluarkan atau sisa makanan dikeluarkan. Sedangkan pada hewan amfibi anak-anak, proses pencernaannya yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Jadi sisa makanan dikeluarkan melalui kloaka. Setelah makanan masuk ke usus, akan mengalami pencernaan kimia, yaitu pencernaan yang dibantu oleh enzim. Ya, jadi pencernaan kimia itu dibantu oleh enzim. Enzim yang membantu pencernaan tersebut berasal dari pankreas dan hati yang terdapat pada binatang amfibi. Sedangkan sisa makanan atau feses yang tidak diserap akan dikeluarkan melalui kloaka. Pada amfibi juga terjadi pencernaan kimiawi, ya, pencernaan yang dibantu oleh enzim yang berasal dari pankreas. Selanjutnya, pencernaan pada burung, yaitu dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, usus, dan kloaka. Anak-anak tahu ya makanan burung itu beraneka macam ya. Ada yang makan biji, ada yang makan hewan kecil, ada juga yang makan buah-buahan. Nah, di dalam lambung ya dicerna dengan bantuan enzim juga. Lalu makanan diserap di dalam usus. Sisa makanannya juga dibuang melalui kloaka. Nah, anak-anak di sini ada tembolok. Burung memiliki tembolok. Fungsi tembolok pada burung yaitu sebagai tempat untuk menyimpan makanan sementara. Sistem pencernaan pada hewan reptil, contohnya buaya. Saluran pencernaan buaya terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Sedangkan sistem pencernaan pada serangga, ya, contoh serangga anak-anak tahu ya, ada kupu-kupu, ada belalang, ya, ada kepik, lebah. Nah, ini contohnya belalang. Sistem pencernaannya melalui mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, usus, dan anus. Tembolok pada binatang belalang ini fungsinya sebagai tempat menyimpan makanan sementara. Ya,
Jadi tembolok itu fungsinya sebagai tempat untuk menyimpan makanan sifatnya sementara. Nah, sekarang sistem pencernakan pada cacing tanah. Makanan cacing tanah anak-anak berupa bahan-bahan organik dan sisa-sisa makhluk hidup yang telah membusuk. Sedangkan susunan organ pencernakan pada cacing meliputi mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedel, usus, dan anus. Nah, di sini ada empedel. Empedel itu fungsinya untuk sebagai lambung pengunyah. Ibu ulangi, fungsi empedel pada cacing tanah adalah sebagai lambung pengunyah. Nah, sekarang kita akan belajar pada hewan yang memamah biak. Salah satunya adalah, contohnya mamalia adalah sapi ya. Binatang memamah biak ini disebut juga hewan ruminansia. Jadi hewan ruminansia ini adalah sebutan lain untuk hewan yang memamah biak. Dikatakan memamah biak anak-anak karena hewan tersebut mengalami proses pencernakan 2 kali, yaitu 2 kali mengunyah. Makanan sapi adalah rumput ya anak-anak ya, atau tumbuhan yang banyak mengandung selulosa. Urutan dari pencernakannya yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Nah, lambung sapi ini mempunyai bagian yang terbagi menjadi 4, yaitu bagian rumen atau perut besar, bagian retikulum atau perut jala, dan bagian omasum atau perut kitab, serta ada lagi satu lagi yaitu abomasum, yaitu perut masam. Setelah makanan dikunyah lewat mulut sapi anak-anak, ya, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, makanan dari kerongkongan masuk ke dalam rumen atau perut besar. Nah, di dalam rumen atau di dalam perut besar terjadi pencernakan protein dan fermentasi selulosa. Ya, difermentasi dulu rumput yang dikunyah-kunyah itu difermentasi dengan air ludahnya sapi yang mengandung selulosa. Nah, setelah itu anak-anak, makanan masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Di dalam perut jala, makanan diolah lagi, makanan dicerna sampai berbentuk gumpalan atau bolus istilahnya. Nah, setelah makanan berbentuk gumpalan atau bolus ini, lalu dikeluarkan lagi, dimuntahkan kembali ke mulut, ya, untuk dikunyah kembali. Jadi mengunyahnya 2 kali, memamah biaknya 2 kali. Setelah makanan dikunyah atau dimamah biak, untuk yang kedua kalinya, makanan ditelan lagi, masuk ke dalam perut kitab atau omasum. Nah, di dalam perut kitab atau omasum terdapat enzim renin yang fungsinya untuk mencerna protein susu. Dari omasum, makanan akan masuk, ya, masuk ke dalam atau diteruskan ke dalam
abomasum atau perut masam. Nah, makanan dicerna lagi dan akan terjadi pencernaan makanan yang terjadi di usus halus. Nah, anak-anak, untuk hewan mamalia ini ada golongan hewan karnivora dan hewan herbivora. Perbedaan antara hewan karnivora dan hewan herbivora untuk pencernaannya, ya. Kalau hewan herbivora atau hewan yang pemakan tumbuhan memiliki organ pencernaan yang lebih banyak. Urut-urutannya lebih banyak, terutama herbivora yang makan rumput. Ususnya lebih besar, makanannya lebih banyak, dan lebih sulit untuk dicerna. Sedangkan pada hewan karnivora atau pemakan daging memiliki sistem pencernaan yang lebih pendek. Dan organ pencernaan pada hewan karnivora umumnya adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus dan usus besar, lalu anus. Ya, ini adalah perbedaan antara hewan herbivora dan hewan karnivora. Nah, terima kasih anak-anak, karena anak-anak sudah memperhatikan penjelasan dari Ibu. Semoga penjelasan dari Ibu bermanfaat bagi kalian semua.